Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat yang ke-19. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita untuk menjalani hari ini. Mari kita simak dan renungkan, saya bacakan untuk kita demikian. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Allah yang goho ale Jehovah marhabangsa rodi saliling-lilingna, habang samipe hotdo marsudut-sudut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara Babel adalah puncak dari ratapan umat Israel. Kejatuhan itu telah melenyapkan kegirangan mereka yang digambarkan seperti tari-tarian yang berubah menjadi perkabungan dan seperti mahkota yang telah jatuh dari kepala. Walaupun sesungguhnya itu terjadi karena mereka telah berbuat dosa di hadapan Allah, dan itu memang mereka akui sebagaimana dituliskan dalam pasal 5 ayat 15 sampai ayat 16. Lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami, wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Namun di balik duka cita karena kejatuhan kota Sion itu dan adanya pengakuan dosa-dosa mereka, sesungguhnya umat Israel masih tetap mengharapkan pertolongan Tuhan. Masih menunjukkan harapan dan pertolongan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan itu penguasa yang bertahta selama-lamanya dan tahtanya tetap dari masa ke masa. Itulah yang diungkapkan dalam nas harian kita hari ini. Jadi peristiwa kejatuhan Yerusalem itu adalah titik balik kesadaran mereka bahwa sesungguhnya hanya Tuhanlah yang bertahta dan berkuasa atas hidup mereka. Ketika mereka menjauh dari Tuhan, maka mereka akan kehilangan sukacita, damai sejahtera, bahkan kehilangan harta yang paling berharga bagi mereka, yaitu keselamatan jiwa mereka. Saudara-saudariku, sahabat semua, pengakuan akan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup kita baiklah hadir dan menguasai hati dan pikiran kita setiap saat, dalam keadaan bergumul maupun dalam sukacita. Janganlah kesadaran akan kemahakuasaan Tuhan itu muncul ketika hidup kita dalam keadaan sudah terpuruk akibat ketidaktaatan kita kepadanya. Janganlah itu didorong oleh penderitaan dan kesusahan karena dosa-dosa kita. Intinya, janganlah penderitaan dan kesusahan yang akhirnya membuat kita menyadarinya. Namun seandainya saat ini keadaan kita tidak sedang baik-baik saja, atau mungkin ada di antara kita sedang mengalami keterpurukan, baik oleh karena kesalahan sendiri, atau mungkin karena hal lain di luar kemampuan kita, percayalah bahwa Tuhan bertahta selama-lamanya atas hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia menanti kita kembali kepadanya. Ingatlah apa yang disuarakan oleh Yesaya dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Maka menyadari dosa, mengaku dan memohon pengampunan kepadanya adalah jaminan bagi kita untuk beroleh sukacita dan kegembiraan, bebas dari penderitaan. Karena kita tahu dan percaya bahwa Allah kita adalah Tuhan yang bertahta selama-lamanya. Ia berkuasa atas hidup kita dari masa ke masa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.